warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang tak terhingga. Berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Baitut Tamam Bea Cukai Cikarang pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapat syafaat beliau kelak di yaumul kiamah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang telah diinformasikan oleh pengurus DKM, siang hari ini kita akan melanjutkan agenda rutin setiap Kamis, yaitu kajian Ba'da Zuhud. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang ulama yang insya Allah akan membimbing kita, yaitu Ustadz Muhammad Mukhtar. Dan saya, Titan Ramadan, akan membersamai Bapak Ibu sekalian sebagai pembawa acara pada kajian kali ini. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah adab-adab dalam hutang piutang. Sebuah tema yang penting untuk kita pahami bersama dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga ingin menginformasikan bahwa di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu, maka kita simak bersama tausiah dari Ustadz Muhammad Mukhtar dengan seksama. Dan siapkan pertanyaan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Baiklah Ustadz, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Muhammad Mukhtar, kami persilakan untuk memulai kajian. Tafadhol Ustadz. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, pegawai Bea Cukai Cikarang yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini, walaupun di jam-jamnya ngantuk ini biasanya, tapi saya percaya pegawai Bea Cukai itu kalau ngantuk, matanya yang tidur tapi hatinya tidak. Ya, jadi insya Allah bisa tetap menyimak dengan baik kajian kita pada siang hari ini. Satu tema yang penting Bapak Ibu yang kita akan bahas yaitu tentang adab-adab dalam hutang piutang. Kenapa ini penting? Karena kita ada di zaman yang peluang berhutang itu mudah. Peluang untuk kita melakukan transaksi hutang piutang itu semakin dimudahkan.
Berapa banyak tawaran-tawaran dari lembaga perbankan, pegadaian, yang mereka selalu menawarkan hutang ini. Lalu bagaimana syariat Islam ini mengatur kita dalam melakukan transaksi hutang piutang? Kita bahas adab-adab dalam berhutang piutang ini. Yang pertama, adab yang harusnya dilakukan oleh setiap mukmin yang melakukan hutang piutang, menuliskan transaksi hutang piutang tersebut. Bahkan Allah jelaskan itu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, di dalam ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu menelaah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, itu ayat yang berbicara tentang hutang piutang. Ayatnya satu, tapi satu halaman. Itu ayat paling panjang. Ternyata ayat paling panjang di dalam Al-Quran bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, tapi ternyata Allah menjadikan ayat paling panjang dalam Al-Quran yaitu tentang masalah transaksi hutang piutang. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Quranil Azim, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadihi atwalu ayatin fil Quran. Ini ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena banyak yang melanggar aturan dalam hutang piutang. Makanya Allah jelaskan secara detail. Di antaranya Allah memerintahkan orang beriman kalau melakukan transaksi hutang piutang, tuliskan transaksi tersebut. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah harta tidak secara tunai. Tidak secara tunai ini maknanya yang pertama, dia hutang piutang. Yang kedua, dia jual beli kredit. Ini masuk dalam ayat ini. Apa kata Allah? Tuliskan transaksi tersebut. Orang Indonesia ini seringnya pakai dalilnya gak enakan. Gak enakan itu bukan dalil, Bapak Ibu. Walaupun dia keluarga dekat kita, kakak kita, adik kita, kalau dia punya hutang, kita tulis transaksi. Karena Al-Quran yang memerintahkan. Ini dalam rangka apa? Mencegah terjadinya persengketaan di kemudian hari. Lihat bagaimana syariat selalu memberikan kepada kita perkara yang maslahat untuk kita dan untuk mencegah terjadinya apa? Persengketaan. Banyak terjadi persengketaan itu kan gara-gara orang sudah ngutang tapi nggak ngaku. Atau dia nggak mau bayar. Karena nggak ada bukti. Makanya harus ditetapkan, Mbak, dengan cara dituliskan. Apa saja yang dituliskan dalam transaksi tersebut? Yang pertama, tuliskan siapa yang memberi hutang, siapa yang berhutang. Yang kedua, tuliskan jumlah nilai yang dihutangkan. Yang ketiga, tuliskan kapan jatuh temponya. Yang keempat, tuliskan berapa dia harus membayar cicilannya setiap bulan. Jadi jelas Bapak Ibu. Jadi jangan mentang-mentang, dia kan teman dekat saya.
dia kan keluarga saya. Akhirnya nanti lupa tuh. Dianggap nggak punya utang. Akhirnya mau nagih juga nggak enak. Kalau mau nagih nggak enak, mendingan diikhlasin. Tapi ini nggak mau nagih, nggak mau ikhlasin juga. Ya, makanya harus jelas, yaitu dengan cara kita tuliskan. Walaupun sama keluarga dekat tuh, ya, sama kakak, termasuk sama orang tua. Ya, karena Allah perintahkan ini secara umum. Kalau kalian melakukan transaksi tidak tunai, apakah jual beli kredit atau hutang piutang, tuliskan transaksi tersebut. Ini adab yang pertama. Yang kedua, di antara adabnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan transaksi piutang, kita menghadirkan saksi ketika transaksi hutang piutang. Walaupun yang kedua ini, menurut mayoritas ulama, tidak sampai hukumnya wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Dalilnya masih di ayat yang sama, surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Ta'ala berfirman, "Wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimma tardawna minasyuhada atadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u." Kata Allah, dan persaksikanlah transaksi hutang kalian. Yang pertama, saksinya 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, boleh saksinya 1 orang laki-laki, tapi dibarengi dengan 2 orang perempuan. Nah, ini saksi dalam hutang piutang, Bapak Ibu. Sama sebagaimana saksi pernikahan, saksi dalam hutang piutang itu ulama mensyaratkan bukan orang yang fasik. Tahu orang yang fasik nggak Bapak Ibu? Orang fasik itu orang yang jatuh dalam dosa besar. Jadi Islam ini mensyaratkan orang yang fasik semua kesaksiannya ditolak dalam syariat Islam. Semua kesaksiannya ditolak. Dia nggak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Dia nggak boleh jadi saksi dalam jual beli. Dia nggak boleh jadi saksi dalam hutang piutang. Kalau dia bersaksi, kesaksiannya tidak sah menurut syariat. Nah, ini bahayanya melakukan dosa-dosa besar. Apakah itu meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, apakah itu melakukan judi online, apakah itu suka menerima suap, ini semua dosa-dosa besar. Kemudian suka minum khamr. Kalau orang itu jatuh dalam dosa besar, semua kesaksiannya ditolak oleh syariat. Maka yang jadi saksi di sini harus orang, bukan orang fasik, bukan orang yang jatuh dalam dosa besar. Adab yang ketiga, ini yang paling penting Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang tersindir, tapi ini kata para ulama, bukan kata saya. Para ulama menyampaikan adab ketiga dalam berhutang piutang, berhutang dalam keadaan darurat saja. Kita ada di zaman yang manusia jadikan hutang sebagai lifestyle. Hutang itu jadi gaya hidup. Itu bertentangan dengan syariat. Syariat justru membolehkan hutang itu kapan? Dalam keadaan darurat saja.
Apa itu definisi darurat? Definisi darurat kata para ulama dilihat dari ketika Rasulullah melakukan transaksi hutang piutang itu kapan? Ternyata dalam hadis Bukhari, Rasulullah pernah berhutang makanan dari orang Yahudi dan beliau bayarnya secara tidak tunai. Dari sini kata para ulama, yang dimaksud hutang boleh dalam keadaan darurat, dia boleh berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan primernya. Kebutuhan primer apa saja Bapak Ibu? Kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Boleh ini kebutuhan primer. Berarti kebutuhan sekunder dan tersier tidak dianjurkan. Beli emas antam ngutang. Gak perlu. Beli kendaraan ngutang. Gak perlu. Beli HP keluaran terbaru. Sudah iPhone berapa sekarang? iPhone 16. Ngutang. Ini yang seperti ini gak dianjurkan. Bahkan nanti datang ancaman-ancaman dari hadis Rasulullah, orang yang bermudah-mudah dalam berhutang. Apa dalilnya sehingga ulama menyampaikan hutang itu dalam keadaan darurat saja? Coba lihat ini hadisnya Bapak Ibu. Rasulullah menceritakan, sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Kita lihat kisahnya Bapak Ibu. Kata Jabir, tuwfiya rajulun fina. Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia di zaman kami. Faghasalna, kami mandikan jenazahnya. Wa kafanna, kami kafani jenazahnya. Wa hanatna, kami berikan wangi-wangian kepada jenazah tersebut. Fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, tusalli alaihi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, salatkanlah jenazah ini. Setiap ada jenazah yang datang kepada Rasulullah, pertanyaan Rasulullah cuma satu, Bapak. Setiap ada jenazah yang datang ke beliau, pertanyaan beliau cuma satu. A'alaihi dainun? Apakah jenazah ini punya hutang? Kata sahabat Jabir, pada saat itu jenazah ini masih punya hutang. Jabir berkata, dinaron ya Rasulullah. Jenazah ini masih punya hutang 2 dinar. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sholli ala sahibikum. Kalau begitu, kalian saja yang menyolatkannya. Bayangin Bapak Ibu, manusia paling mulia gak mau menyolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Makanya ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau ketika menjelaskan hadis tadi, tidak semestinya seseorang bermudah-mudahan dalam berhutang kecuali sangat darurat saja. Tadi ya, untuk memenuhi kebutuhan apa? Primernya. Kenapa kata beliau? Karena hutang dapat menghalangi syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Rasulullah SAW menolak untuk mensolati orang yang punya hutang karena solatnya Rasulullah adalah syafaat untuk jenazah tersebut. Ya tuh Bapak Ibu, harusnya jenazah ini dapat syafaatnya Rasul tuh. Didoa dengan Rasulullah menyolatkannya. Tapi gara-gara dia punya hutang, dia terhalangi dapat syafaatnya Rasulullah
dan dia tidak disolatkan. Artinya Rasulullah nggak mau nyolatin, tapi yang nyolatin siapa? Para sahabat-sahabat saja. Oh, sayang kan? Kalau yang nyolatin Rasulullah dapat syafaatnya tuh. Tapi ketika dia tidak disolatkan oleh Rasulullah, berarti dia terhalang dari yang namanya syafaat beliau. Nah ini Bapak Ibu, jangan jadikan hutang sebagai lifestyle. Makanya Anda coba bawakan Bapak Ibu, ya, dalil-dalil dari hadis yang sahih ini semuanya, supaya kita jadi orang yang tidak menjadikan hutang ini sebagai lifestyle. Ini gaya hidupnya orang kafir Bapak Ibu. Orang kafir, mereka senangnya ngutang memang. Tapi dalam Islam, hutang itu bahaya kalau dijadikan kebiasaan. Makanya kita bawakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Rasulullah tentang bahaya menjadikan hutang sebagai lifestyle. Yang pertama, seseorang yang wafat masih meninggalkan hutang, ruhnya terkatung-katung karena hutangnya. Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Kata Rasulullah, ruh orang yang beriman setelah dia meninggal dunia, dia bisa terkatung-katung ruhnya. Sampai kapan? Sampai hutangnya telah dilunasi. Itulah kenapa Pak, mayoritas ulama berpendapat kapan harta warisan itu bisa dibagikan? Setelah hutang si mayit semuanya telah dilunasi. Selama hutang mayit nggak dilunasi, nggak boleh dibagi warisannya. Karena ini bahaya. Ruhnya masih apa? Terkatung-katung. Apa yang dimaksud ruhnya terkatung-katung? Ada penjelasan dari ulama. Di antaranya Imam As-Suyuti, Imam Al-Iraqi, para ulama hadis, mereka mengatakan yang dimaksud ruhnya terkatung-katung, yang harusnya dia dapat nikmat kubur, gara-gara masih punya hutang, dia gak jadi dapat nikmat kubur. Bayangin Pak, bahayanya hutang tuh. Kalau wafat masih meninggalkan hutang. Ya, kalau dia belum dilunasi nih, maka yang harusnya dia dapat nikmat kubur, Allah gak berikan nikmat kubur tersebut. Nah ini bahaya kalau hutang masih belum dilunasi sampai dia meninggal dunia. Makanya Pak, Rasulullah ketika berhutang tadi, beliau beli makanan dari orang Yahudi, 30 sok gandum, beliau kan kredit bayarnya. Makanya dianjurkan memberikan jaminan. Ada barang yang kita jaminkan, kalau kita meninggal, barang itu untuk pembayaran hutang kita. Rasulullah begitu Pak. Kata Aisyah dalam hadis Bukhari, tuwfiya Rasulullah wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Rasulullah wafat dan baju besi beliau masih tergadaikan di tangan orang Yahudi tersebut untuk pembayaran hutang beliau. Nah ini, kalaupun kita berhutang untuk kebutuhan primer, maka hendaknya kita punya jaminan untuk membayar hutang kita. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, ini lebih mengerikan lagi Bapak Ibu. Orang yang mati syahid, seluruh dosanya diampuni oleh Allah kecuali hutangnya. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak yang lebih mulia dari orang yang mati syahid? Ada nggak Bapak Ibu?
Ada nggak yang lebih mulia dari orang yang mati syahid? Nggak ada. Tapi ini orang yang mati syahid, yang matinya begitu mulia, seluruh dosanya diampuni oleh Allah, kecuali hutangnya. Dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain." Semua dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali hutangnya. Ini nih yang buat orang yang mati syahid kan harusnya surga tuh. Gara-gara dia masih punya hutang, dia nggak bisa dimasukkan ke dalam surga. Bahaya hutang ini, penghalang seseorang dapat kenikmatan di akhirat nanti. Yang ketiga, bahaya menjadikan hutang sebagai lifestyle, hutang yang belum dilunasi sampai orang itu wafat, bahkan sampai hari kiamat, maka dia harus membayarnya di akhirat nanti dengan pahala amal solehnya. Kalau pahala amal solehnya habis, dosa orang yang memberikan hutang kepadanya ditransfer kepadanya. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi dainun falaysa thamma dinarun wala dirham walakinnahal hasanat wasayyi'at." Rasulullah bersabda, barang siapa yang wafat dalam keadaan masih punya hutang, maka pada hari kiamat dia gak bisa bayar dengan dinar dan dirham lagi, tapi dia harus bayar dengan pahala-pahala amal solehnya. Nah, di sini Bapak Ibu, banyak orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Dia datang dengan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasa Ramadannya, pahala haji umrohnya, pahala sodakohnya. Tapi ternyata wafat ninggalin hutang yang banyak. Sampai hari kiamat gak dilunasin hutangnya. Maka itu tuh dia bayar pada hari kiamat dengan amal-amal pahala solehnya. Kasihan kan Bapak Ibu? Yang capek dia beramal, yang nikmatin orang lain. Ya, kan kasihan tuh orang yang kayak gitu. Dia sudah capek jaga sholatnya, puasanya, haji umroh bolak-balik. Sudah capek melakukan itu, dia kasih pahalanya kepada orang karena dia belum lunasin hutangnya. Kasihan orang yang seperti ini. Sudah capek tenaga, energi, harta yang dia keluarkan, tapi dia transfer pahala kepada orang lain. Nah, ini bahaya hutang yang belum dilunasi sampai hari kiamat nanti. Yang keempat, nah ini Bapak Ibu, hutang itu membuat seseorang mudah berdusta. Itulah kenapa ibunda kita Aisyah meriwayatkan di antara doa yang paling banyak Rasulullah baca ketika sholat, beliau berlindung agar tidak jatuh ke dalam hutang. Kapan doa ini dibaca Bapak Ibu? Doa ini dibaca di tahiyat akhir sebelum mengucapkan salam. Ada 5 perlindungan yang Rasulullah minta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata ibunda Aisyah, Rasulullah senantiasa membaca doa ini setiap salat beliau sebelum salam di tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang pertama Rasulullah berlindung dari neraka jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabr. Rasulullah berlindung dari azab kubur.
Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Yang kelima, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Rasulullah berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak jatuh ke dalam dosa dan ke dalam hutang. Subhanallah Bapak Ibu. Rasulullah berlindung supaya nggak jatuh dalam hutang. Hari ini umatnya senangnya ngutang. Ya, Rasulullah doanya setiap sholat, bayangin tuh berapa kali Rasulullah baca berarti. Ya, minimal sholat wajib saja beliau baca sehari 5 kali, belum sholat sunnahnya. Beliau baca doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu tidak jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh ke dalam hutang. Sampai ada sahabat yang bertanya, Bapak Ibu, wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau berlindung dari hutang. Apa alasannya? Rasulullah kasih jawabannya, kata beliau, li'anna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata beliau, karena seseorang kalau sudah menjadikan hutang sebagai lifestyle, gaya hidupnya, dia memiliki kebiasaan berhutang, dia berbicara akan dusta, dia berjanji akan mengingkari. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kan yang diucapin Rasulullah. Orang kalau sudah sering ngutang, dia bicara akan dusta, dia janji akan mengingkari. Rasulullah nih sudah kasih tahu tuh bahaya menjadikan hutang sebagai lifestyle. Satu lagi, bahaya menjadikan hutang sebagai lifestyle. Hutang itu sejatinya kehinaan di siang hari, kegelisahan di malam hari. Oh, kata ulama ini Bapak Ibu, harusnya orang yang hutang itu gelisah di malam hari. Tapi orang zaman sekarang tenang-tenang aja ya, gak gelisah dia punya hutang. Mukmin itu punya rasa gelisah, dia takut keburu wafat belum dibayar hutangnya. Karena tadi dia harus bayar dengan pahala-pahala amal solehnya. Dan inilah yang diucapkan seorang tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang gak kenal Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu? Yang di zaman beliau, ketika beliau jadi khalifah, tidak ada lagi rakyatnya yang mau menerima sedekah. Karena adilnya beliau. Beliau ketika jadi khalifah, beliau sampaikan pidato di hadapan rakyatnya. Beliau pidatonya begini Bapak Ibu. Usikum alla tudayinu. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak menjadikan hutang sebagai kebiasaan. Karena kenapa? Kata beliau, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Bayangin, pemimpin begini wasiatnya. Bukan nyuruh rakyatnya rajin hutang. Ya, tapi berhutangnya hanya dalam keadaan darurat saja. Ya. Nah ini Bapak Ibu, semoga 5 dalil, ada 6 tadi ya, beserta Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah yang masih memiliki hutang, bisa menyadarkan kita hutang itu bukan gaya hidup. Hutang itu hanya dalam keadaan darurat saja. Kita betul-betul untuk memenuhi kebutuhan primer, iya. Itu pun kita usahakan segera melunasinya Bapak Ibu. Karena ada adab yang keempat, tidak menunda-nunda pembayaran hutang bagi yang mampu. Karena kenapa?
karena itu adalah kezoliman. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pelunasan hutang padahal dia mampu adalah sebuah kezoliman. Jadi bagi yang mampu, segera lunasi. Kalau dia mampu nunda-nunda, itu sama dengan berbuat zalim kepada saudara muslimnya. Sampai 4 dulu Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis. Untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, luar biasa sekali tausiah dari Ustadz Muhammad Mukhtar. Ilmu yang sungguh bermanfaat dan insya Allah akan menjadi bekal kita. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak-Bapak sekalian untuk mengajukan pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan tema hari ini, yaitu adab-adab dalam hutang piutang. Silakan. Ya, itu ada. Oke. Mas Adib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Ya. Yang pertama, ya, awalnya tadi orang itu bilang sudah mengikhlaskan. Ya. Tapi ternyata di kemudian hari, dia nagih lagi hutangnya. Ya. Kalau ternyata dia nagih kembali hutangnya, berarti sejatinya dia belum mengikhlaskan. Maka yang seperti itu tetap harus dibayar lagi hutangnya. Ya, karena ternyata dia belum mengikhlaskan itu 100%. Ya, karena kalau dia sudah mengikhlaskan, ya dia nggak usah nagih lagi. Makanya di dalam masalah muamalah harta, Bapak Ibu, tindakan seseorang itu yang dijadikan pijakan dalam hukum muamalah harta. Ya, walaupun lisannya mengatakan lain tuh tadi, tapi yang dijadikan ukuran apa? Tindakan yang dia lakukan. Dia bilang, saya ikhlasin, tapi ternyata di kemudian hari masih nagih, berarti itu yang dijadikan pijakan. Dia belum mengikhlaskan utangnya. Maka harus tetap dibayarkan kembali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik. Jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, kalau ternyata kita pernah berhutang kepada sahabat kita, yang pertama diusahakan kita cari dulu selama 1 tahun. Selama 1 tahun kita cari info orang itu. Apakah ke teman-teman lama? Kalau Bapak bisa umumkan secara broadcast di medsos. Setelah 1 tahun, nggak ketemu juga kontaknya. Maka boleh Bapak sodakohkan dengan niat pahalanya untuk orang yang telah memberi piutang kepada Bapak. Ya, sebagaimana yang dilakukan
oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, Pak, suatu hari pernah membeli budak. Ketika dia bawa masuk budak hamba sahayanya ke dalam rumah, dia keluar mau bayar, orang yang jualnya sudah hilang, sudah pergi. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud terus mencari selama 1 tahun. Selama 1 tahun dia nggak dapetin itu orang tersebut. Akhirnya dia bersodakoh. Dengan dia berniat, ya Allah, ini sodakoh pahalanya untuk fulan yang telah menjual hamba sahayanya kepada saya. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau dia datang lagi kepada saya akan kasih 2 pilihan. Yang pertama, dia mau pahala sodakoh tersebut atau saya bayar hutangnya. Jadi begitu, Pak. Sodakohin dulu pahalanya untuk orang yang memberi piutang. Kalau ternyata dia tiba-tiba datang ke Bapak, maka kasih 2 pilihan. Bapak bilang, saya udah sodakohin buat kamu. Kamu mau terima itu atau saya bayar aja sekarang, saya lunasin, berarti sodakohnya buat saya lagi. Kalau dia pilih yang kedua, enggak, saya mau dibayar saja, ya sudah, berarti Bapak membayarnya lagi. Begitu caranya, Pak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kalau masih ada. Iya, silakan. Itu di covernya seluruhnya dianggap lunas atau gimana? Dianggap lunas. Berarti kalau orang itu meninggal dan dia masih punya cicilan, cicilannya itu sudah ada yang cover dianggap lunas. Gitu. Kalau memang ternyata ada yang mengcovernya yang siap untuk melunasi itu, ya berarti dia nggak ditagih lagi di akhirat. Tapi harus dipastikan betul-betul tuh pihak yang menjanjikan itu betul-betul apa? Melunasi hutangnya. Ya. Karena sejatinya sebetulnya hutangnya yang masih di dia. Tapi kalau ternyata ada yang mau melunasinya, maka berarti hutangnya tersebut dianggap lunas. Jadi maka dia nggak ditagih lagi di akhirat kalau benar-benar itu sudah dilunasi oleh pihak ketiga tadi. Sekarang masih begitu? Oh gitu. Anak kira habis COVID berubah kebijakannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, mungkin pertanyaan terakhir kalau masih ada. Oke, kelihatannya sudah tidak ada lagi. Ada lagi, Pak? Nggak ada. Cukup. Kayaknya pegawai bea cukai mah jarang utang. Nggak ada yang punya utang kayaknya. Makanya jarang utang. Masih gelisah juga nih, Ustaz. Iya, silakan. Alhamdulillah, itu tadi sesi tanya jawab dalam kajian siang hari ini. Jika masih ada pertanyaan mungkin bisa langsung berdiskusi dengan Ustadz Muhammad Mokhtar ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Muhammad Mokhtar yang telah meluangkan waktunya dan berkenan berbagi ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah hadir dalam kajian Ba'da Zuhur hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat menjadi bekal bagi kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya selaku pembawa acara
mohon izin undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan, kekurangan dalam membawakan acara pada siang hari ini. Mari kita tutup ilmu pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.